program studi PGMI khusus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dan di sini saya sebagai interviewer. Nama saya Muhammad Azhar Habibullah. Di sini saya sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di penjara suci atau pesantren memanglah tidak mudah dan gampang, karena setiap lika-liku kita di dalamnya harus kita hadapi sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Perjalanan ini akan kita sampaikan dalam bentuk baku yang berisikan metode-metode belajar dalamnya. Alasan kita melihat metode pembelajaran di pondok pesantren karena hubungan sekitar kita hanyalah pesantren dan pendidikan Islam. Kami hanya bertujuan memberitahukan bahwa belajar di pesantren itu sangatlah istimewa. Kita diajarkan untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu mencari ilmu. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya terkait ilmu dan pesantren kepada narasumber kita, yaitu kepada Bapak Muhammad Azhar, yang tak lain adalah teman sekelompok kita sendiri. Bapak Azhar, selamat siang. Baik, selamat siang. Jadi langsung saja Bapak, menurut Anda sebagai muslim sejati, bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya belajar atau menuntut ilmu? Menurut saya dan pandangan Islam terkait menuntut ilmu pastilah sangatlah penting dan tak lepas dari setiap kehidupan individu manusia. Karena Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu bagi setiap muslim itu hukumnya wajib, selama tidak terhalang atau terkendala. Hendaklah bagi kita untuk selalu mencari ilmu dimanapun dan kapan. Lantas menurut Anda, apa istimewaan belajar di pesantren? Kenapa kok harus pesantren? Apakah yang membedakan dengan pendidikan lainnya? Belajar di pesantren itu sangatlah istimewa. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai penjara suci, karena memang di pesantren kita dibatasi untuk melakukan sesuatu, terutama di dunia maya. Kita tidak boleh membawa handphone, tidak boleh keluar pondok pesantren, dan semua kegiatan kita diatur sedemikian rupa sehingga seakan-akan untuk bergerak saja kita terbatas. Dan juga di pesantren kita diajarkan bahwa adab di atas segalanya. Bahkan setinggi ilmu apapun, setinggi apapun itu tidak akan berlaku tanpa adanya adab yang baik dan mumpuni. Kita juga diajarkan untuk mandiri dan dituntut untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku. Yang mana di sini seakan-akan kita dimasukkan ke dalam dunia baru yang dirancang oleh pengasuh atau pemilik pesantren. Tapi di dunia itu menjauhkan kita dari kemaksiatan dengan mengisi setiap kegiatan kita dengan belajar dan belajar. Mengenai metode pembelajaran, ada beberapa metode pembelajaran yang bisa saya sebutkan. Di antaranya yang pertama adalah lalaran, murojaah, muraqabah, mutalaah, sorogan, hafalan, deres, badongan atau tonan, halaqah, pasaran, imla, serta ceramah, mudzakarah, musyawarah, bahthul masail, tanya jawab, demonstrasi, dan yang terakhir adalah khitabah.
Benar sekali apa yang dikatakan narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Azhar, yang mana di pesantren kita diajarkan untuk mandiri dan selalu mengutamakan adab daripada ilmu. Kemudian untuk metode pembelajaran di pesantren akan saya jelaskan lebih gamblang lagi berikut ini. Lalaran adalah salah satu cara menghafal dengan cara mengulang-ulang bacaan dengan disertai irama lagu. Materi hafalan lalaran yang menjadi bahan penelitian di sini adalah nazm atau syair Arab yang berisikan ilmu. Lalaran merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan cara membaca secara terus-menerus untuk mencapai sebuah tujuan agar dapat menghafal materi yang diinginkan. Lalaran ada kalanya dilakukan serentak bersama-sama atau juga biasa dilakukan dengan mandiri. Murojaah adalah suatu metode penghafalan yang dilakukan oleh santri tahfidz atau penghafal Al-Quran. Cara ini biasa dilakukan rutin sehari sekali setiap setor hafalan kepada pengampu. Hal ini dilakukan dengan mengulang hafalan yang telah disetorkan sebelumnya dengan tanpa membuka makro. Muraqabah merupakan metode yang sama dilakukan oleh santri tahfidz. Hanya saja hal ini dilakukan serentak dengan membaca Al-Quran yang dipimpin oleh ustadz atau pengampu. Metode ini hampir sama dengan lalaran, hanya saja objek yang digunakan berbeda, yaitu adalah Al-Quran. Mutola'ah merupakan metode pengulangan pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz di kelas yang kemudian dipelajari kembali oleh santri di luar kelas. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan teman. Objek yang digunakan di sini adalah kitab kuning atau kitab pesantren. Sorogan adalah metode yang lebih tinggi di mana setiap santri diwajibkan menguasai pelajaran yang akan disetorkannya sebelum menghadap ustadz. Materi yang disetorkan biasanya sudah diterangkan ustadz di kelas, kemudian dimutolaah dan kemudian disetorkan dengan metode sorogan kepada ustadz. Hal ini dilakukan dengan membaca kitab kosongan dengan makna, kemudian diterjemah ke bahasa Indonesia secara ringkas, lalu diberi pertanyaan seputar materi tersebut meliputi bahasa dan pemahaman, yaitu dari segi nahwu sorof, perlafat yang telah dibaca, serta hukum dan pemahaman mengenai materi yang telah dibaca. Hafalan adalah metode pembelajaran yang dilakukan individual dengan cara menghafalkan materi yang dituju. Objeknya bisa berupa nazman atau bisa berupa Al-Quran. Deres adalah metode yang dilakukan individual dengan membaca saja dengan tujuan untuk memperlancar bacaan. Bandungan atau wetonan adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan dipimpin oleh kiai atau ustadz dengan disertai memaknai kitab. Kiai membacakan makna pesantren, kemudian di setiap khotiyah beliau menerangkan. Hal ini dilakukan karena dengan menulis kita akan lebih mengingat apa materi yang disampaikan. Halakoh merupakan pembelajaran melalui penyampaian materi secara detail dari narasumber yang terpercaya. Metode ini mirip dengan ceramah, namun lebih detail dan lebih fokus ke titik pembahasan. Selain itu, tak jarang metode ini menggunakan alat bantu presentasi dan disertai pertanyaan seputar materi di akhir acara. Pasaran merupakan metode yang hanya dilakukan di bulan tertentu saja. Biasanya dilakukan di bulan Ramadan atau Maulid sebelum pemulangan santri. Metode ini sama seperti bandungan, hanya saja kitab yang dikaji tidak spesifik dan melibatkan semua santri tanpa pemilihan level atau kelas. Dan pasaran lebih fokus ke makna, bukan keterangan. Imla, yaitu pembelajaran kategori khot atau penulisan bahasa Arab. Biasanya metode ini dilakukan oleh pemula dan kegiatan khusus seperti kaligrafi. Ceramah adalah metode pembelajaran yang lebih monoton
kepada keterangan materi melalui keterangan dari ustadz atau pembimbing. Hal ini biasa dilakukan dalam penyampaian materi di kelas. Muzakarah yaitu adalah pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas dunia. Hal ini dilakukan dengan penyampaian pelajaran yang tertentu disertai tanya jawab di akhir, juga dengan menjawab berdasarkan hasil diskusi. Musyawarah adalah teknik pengulangan materi dengan diskusi dengan cara membacakan materi, kemudian memberikan pertanyaan dan menjawab dengan diskusi. Hal ini tidak terbatas dengan satu kitab atau pelajaran, tapi memuat seluruhnya. Bahsul Masail merupakan metode penyelesaian masalah dengan meluncurkan suatu masalah, pertanyaan tertentu terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan referensi dan didiskusikan di dalam satu majelis. Tekniknya sama dengan musyawarah, namun lebih spesifik kepada masalah. Demonstrasi merupakan metode praktek atau demonstrasi di luar kelas, biasanya dilakukan sepekan sekali di majelis muhadharah. Praktek yang dilakukan meliputi hukum dan tata cara syariah yang tidak bisa diterangkan secara lisan atau gambaran saja. Dan khitobah yaitu adalah metode yang sama dilakukan sepekan sekali dan menggunakan cara berpidato tema syariah yang ditujukan untuk melatih mental dari khotib ketika sudah masuk ke lingkungan masyarakat nantinya.